Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas PTMA yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Zulfikar alaihissalam dengan NIM 005. Yang kedua Trisnoto dengan NIM 006. Yang ketiga Muhammad Riyandika Saputra 007. Dan yang terakhir saya sendiri Ahmad Zulfikar dengan NIM 008. Saya akan membacakan peta konsep pada materi hari ini. Etika penulisan karya ilmiah. Materi yang pertama, etika penulisan karya ilmiah. Poin yang pertama, pengertian etika dan tujuan. Poin yang kedua, bentuk etika penulis. Materi yang ketiga, materi yang kedua, plagiarisme. Poin pertama, apa itu plagiarisme? Poin kedua, jenis-jenis plagiarisme. Poin ketiga, penyebab terjadinya plagiarisme. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat, cara menghindari plagiarisme. Next. Etika penulisan karya ilmiah. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Mas Trisnoto dengan NIM 006. Silakan Mas Tris. Ya, terima kasih Mas. Apa itu etika? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu mengenai apa yang baik, buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika penulisan karya adalah standar perilaku atau norma yang harus dilakukan oleh seorang penulis mengenai hal buruknya cara menulis karya ilmiah. Slide ini akan menerangkan tujuan dan bentuk etika penulis. Poin tujuan akan dibacakan oleh Mas Zulfikar. Silakan. Tujuan: memastikan ketetapan atau keutuhan ilmu pengetahuan, melindungi hak kekayaan intelektual. Baik, terima kasih. Poin selanjutnya yakni bentuk etika penulis yang akan dibacakan oleh Mas Riyandika. Silakan. Bentuk etika penulis: 1. Kejujuran. 2. Bebas dari plagiasi. 3. Menjunjung hak cipta. 4. Keabsahan. 5. Tepat dan konsisten. Next. Materi yang kedua yakni plagiarisme. Slide ini saya akan membaca sendiri. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah atau yang sering kita sebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Next. Slide ini akan menjelaskan jenis-jenis plagiarisme dan penyebab terjadinya plagiarisme. Baik, poin yang pertama, jenis-jenis plagiarisme akan dijelaskan atau dibacakan oleh Mas Trisnoto. Silakan Mas Tris. Baik, jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiasi ide. Plagiasi ide adalah jenis plagiarisme dengan mencuri ide orang lain. Jenis plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua, plagiasi kata demi kata. Jenis plagiasi kata demi kata ini dilakukan dengan cara mengutip kata demi kata orang lain tanpa disertai sumber secara tepat. Plagiarisme sumber. Yang ketiga, plagiasi sumber. Plagiarisme sumber. Menulis berdasarkan ide atau pendapat pihak lain tanpa memberitahukan sumbernya. Keempat, plagiasi kepengarangan. Plagiasi kepengarangan adalah jenis plagiarisme yang mengakui karya tulis orang lain menjadi karya tulis susunannya.
Tindakan ini terjadi atas dasar sadaran dan motif kesenjangan untuk membohongi publik. Baik, poin selanjutnya yakni penyebab terjadinya plagiarisme yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Mas Zulfikar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah terburu-buru, sehingga terdorong menjiplak karya orang lain. Kondisi inilah yang menjadikan tidak teliti pada tulisannya. Yang kedua, minimnya referensi. Penulis kesulitan menyampaikan ide dan gagasan. Ketika penulis mempunyai cukup referensi, mudah menyampaikan idenya. Yang ketiga, kurang memahami teknik pengutipan. Cukup sering pada penulis pemula, minimnya kesadaran dan mencari jalan pintas dengan cara menjiplak karya orang lain. Yang keempat, kurang memahami plagiarisme. Jejak hak cipta intelektual diakui. Kasus plagiarisme meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Ya, baik. Next slide. Slide ya, yang ini cara menghindari plagiarisme. Slide ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh Mas Riandiga. Waktu dan tempat. Cara menghindari plagiarisme. 1. Kutip sumber rujukan. 2. Sertakan kutipan. 3. Parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu teks dalam bentuk ataupun kata-kata yang berbeda. Apa isinya tetap menjelaskan makna yang sama. 4. Menyampaikan ide sendiri. 5. Menggunakan website penguji plagiarisme. Baik, sekian penjelasan sedikit tentang materi etika dalam karya menulis dan plagiarisme. Kurang lebihnya kami dari PTMA kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah kata dalam pengucapan, karena yang sempurna hanyalah Tuhan semesta alam. Sekian dari kami berempat. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.